Shalom, saya Miss Yosi, selaku School Director dari Teach Indonesia School, mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022 kepada seluruh orang tua murid dan murid-murid Teach Indonesia School, kepada rekan-rekan pendidik dan seluruh karyawan di TIS. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga menyertai kita senantiasa di masa Natal ini dan juga di hari-hari yang akan kita lalui di tahun mendatang. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian, juga para murid-murid TIS dan juga para staff dan guru-guru di TIS. Saya pada kesempatan kali ini senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam perayaan Natal TIS di tahun 2021. Walaupun kita masih bertemu secara virtual, tapi ini adalah kemajuan daripada teknologi yang kita bisa gunakan dan manfaatkan di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, di dalam perayaan Natal pada hari ini, message saya akan buat sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin tentang apa itu sebenarnya yang terjadi, apa makna daripada Natal itu, kenapa Yesus datang dan melakukan banyak sekali perubahan. Yang kita bisa melihat kalau kita baca dari Alkitab dari depan sampai belakang, kita bisa melihat betapa perubahan yang luar biasa besarnya terjadi sejak Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, yang terjadi adalah di mana kita itu perlu punya perantara untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ya, kita melihat di Perjanjian Lama waktu pertama kali hukum itu mau diberikan kepada bangsa Israel, Tuhan datang itu dengan awan yang gelap, lalu dengan ada petir, suaranya menggelegar gitu ya di Gunung Sinai. Itu orang-orang ketakutan semua. Mereka menjauh, menghindar. Dan mereka bilang kepada Musa, kamu aja deh yang naik ke atas Gunung Sinai. Kamu yang denger aja deh Tuhan. Kita serem dengernya gitu ya. Nanti kamu kabarin ke kita gitu ya. Nah, sejak itulah terjadi yang namanya ada perantara. Di mana kita butuh perantara, yaitu seorang prophet, seorang nabi, atau seorang imam gitu ya. Aaron waktu itu Harun ya. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan ataupun menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, itu ada perantaranya waktu itu ya, untuk berlangsung lama sekali dalam sejarah bangsa Israel. Lalu kemudian juga kehidupan di zaman-zaman sebelum Yesus itu adalah berdasarkan hukum Taurat ya, di mana banyak sekali thou shall do this, thou shall not do this ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah itu semua diatur, ada aturannya ya, bahkan ada ratusan ya, kalau Anda pelajari Alkitab ada ratusan hukum-hukum Taurat itu, peraturan-peraturannya. Nah, kemudian yang terjadi waktu Yesus datang, dia merombak semua ini. Dia bukan menullify, dia bukan membatalkan hukum-hukum Tuhan, tapi dia memberikan sebuah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru yang diberikan adalah the covenant of grace. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi sekarang kita berada di bawah hukum anugerah, ya, dimana sekarang ini kita bukan lagi perlu ada perantara. Kita nggak perlu lagi ada perantara. Tuhan tidak ada di gunung sana, Tuhan tidak ada di atas sana, Tuhan tidak jauh. Dengan lahirnya Yesus, kita sekarang bisa tahu bahkan Tuhan itu ada di antara kita, bersama kita, bahkan di dalam kita, ya. Dan Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Nah, itulah perbedaan yang sangat-sangat drastis yang kita bisa melihat. Ya, apa yang terjadi waktu Yesus meninggal, kita melihat tirai itu terbelah, yang memberikan signifikan bahwa manusia itu tidak ada pemisah lagi dengan Tuhan. Kita bisa tinggal satu dengan Dia. Bahkan doa Yesus pun adalah bilang bahwa Bapa, jadikan mereka satu dengan aku seperti aku satu dengan engkau. Dan inilah yang terjadi. Sebenarnya jadi secara kesimpulannya apa sih yang terjadi waktu Yesus lahir? Yang terjadi sebenarnya adalah perubahan era, perubahan masa, perubahan musim. Dan sekarang kita ada di musim grace. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu sekalian dan para murid di TIS, yang saya mau sebenarnya tekankan di sini adalah perubahan identitas. Secara mendasar, apa yang terjadi? Tuhan Yesus merubah identitas kita. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel, orang-orang yang percaya, yang dicatat dalam firman Tuhan itu, semuanya itu disebut adalah orang-orang hamba. Ya, sebelum Yesus lahir, orang itu, manusia itu adalah hambanya Tuhan. Ya, kita tahu hamba dalam secara definisi itu adalah orang-orang yang sepertinya di-hire, seperti dibayar, seperti khusus dipanggil gitu ya. Itu adalah hamba. Dan kita tahu kalau di dunia sekarang ini ya, hamba itu semua
bisa dipecat, ada masa kerjanya, ada job description-nya gitu ya. Nah, itu adalah disebut hamba, employees ya, atau servants atau helpers gitu ya. Nah, sedangkan di zaman Yesus ini, sejak Yesus datang sampai hari ini, kita bukan lagi disebut hamba, tapi kita ini disebut anak-anak. Perbedaannya dahsyat luar biasa besarnya. Anak-anak itu tidak ada masa berlakunya ya, tidak ada tidak bisa dipecat gitu ya. Nah, kalau kita tahu anak kita itu punya DNA-nya kita sebagai orang tua. Nah, itu kalau dites di lab, DNA akan kelihatan orang tuanya siapa, dan ini nggak bisa di-deny dan nggak bisa diganti. Oke, nggak bisa diganti statusnya kita sebagai anak. Status anak itu permanen, tidak bisa hilang. Dan lain dengan statusnya hamba, right? Dan sangat berbeda privilege-nya. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan, di kantor, di korporasi, dimanapun gitu ya, kita bisa tahu bahwa tidak semua karyawan, tidak semua hamba ya bisa ketemu dengan owner dari sebuah perusahaan. Ya, mereka nggak bisa ketemu dengan CEO atau top management itu kapan saja mereka mau. Lain dengan anak-anaknya owner atau anak-anaknya top management. Mereka mungkin bisa kapan saja, bisa telepon, bisa mau ketemu, bisa masuk ke kamar ruang kerjanya daripada orang tuanya. Ya, so it's a very different privilege. Aksesnya sangat berbeda. Itulah yang membedakan kenapa kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Tuhan itu kadang-kadang muncul gitu di gunung, kadang-kadang dia memberikan suaranya, dia memanggil hambanya gitu ya, itu kadang-kadang. Tapi kalau di Perjanjian Baru sekarang, dia bahkan hidup di dalam kita. Dan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, yang akan memberikan kita petunjuk at any time. Bukan sekali-sekali, at any time. Lalu apa implikasinya ini untuk kita semua? Perubahan identitas ini. Well, perubahan identitas ini layaknya seperti perubahan firmware gitu ya. Kita yang pakai handphone zaman ini nggak mungkin hidup nggak ada handphone gitu ya. Familiar dengan yang namanya firmware atau operating system atau OS gitu ya. Dan ada waktu-waktunya di mana kita perlu upgrade sistem kita, perlu upgrade kita punya firmware. Nah, apa yang terjadi? Waktu kita upgrade firmware kita, beberapa fungsi daripada handphone kita mungkin berubah dan bertambah baik. Right? Mungkin baterainya lebih irit, kerjanya lebih cepat, ya, dan sebagainya. Tapi juga ada hal negatif yang terjadi, tanda kutip negatif ya, yaitu ada beberapa aplikasi yang nggak bisa jalan, ya, no longer accepted, nggak bisa jalan. Apa ilustrasi ini dalam kehidupan kita? Ya, saya ambil ilustrasi ini untuk memudahkan kita untuk connect dengan apa kehidupan sehari-hari daripada kita. Firmware itu adalah seperti kita punya spirit, kita punya pola pikir, kita punya mindset. Dengan mindset dan spirit kita ini di-upgrade, dirubah dengan adanya Yesus dalam hidup kita, kita punya identitas yang baru. Apps itu seperti habit-habit kita. Apps kita itu sebagian akan tidak bisa berjalan lagi sama sekali atau mungkin tidak bisa berjalan dengan optimal. Artinya apa? Kalau bad habits kita dulu itu kita jalan dengan maksimal dan optimal gitu ya. Dan sekarang ini mungkin bisa berjalan ya dengan adanya Yesus dalam hidup kita, dengan identitas yang baru kita, tapi kita nggak bisa terus-terusan. Ya, mungkin nanti handphone kita jadi crash gitu ya. Kalau ada apps yang nggak cocok, handphone cepat crash ya. Jadi kita artinya apa? All those bad habits, masa lalu kita itu tidak bisa kita dwell dalam itu terus-menerus. Bisa kita berbuat kesalahan, semua dari kita bisa berbuat kesalahan. Saya bisa sekali berbuat kesalahan dan jatuh dalam dosa. Tapi dengan identitas baru kita ini, kita tidak bisa nyaman di sana lama-lama. Kita nggak bisa terus-terusan berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan juga perubahan yang sangat drastis yang terjadi dengan berubahnya identitas kita, yaitu apa? Kita sekarang bisa berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang tidak cemar, bukan karena kita takut hukuman. Ya, di zaman Perjanjian Lama
itu ada ditulis di spell out. Kalau salah gini hukumannya ini, ya bahkan ada yang dirajam, bahkan ada yang dihukum mati dan sebagainya gitu ya. Itu orang banyak menghindari tidak melakukan kesalahan supaya tidak kena hukuman. Nah, di zamannya Yesus, di zamannya anugerah ini, kita bukannya malah jadi seenaknya pikir, wah anugerah kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. No, justru kita tidak bisa, tidak nyaman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan yang cemar itu karena itu bukan identitas kita. Contohnya begini, kita sebagai orang Indonesia, identitas kita adalah setir mobil di sisi sebelah kanan. Betul? Ya, karena itu adalah identitas kita orang Indonesia. Kalau kita misalnya dikasih mobil import CBU dari Amerika yang setirnya di sebelah kiri, bisa nggak nyetirnya? Bisa. Tapi enak nggak? Nggak enak. Ya, nanti mungkin sen sama wipernya itu terbalik-balik gitu ya. Dan kita mau belok kiri langsung jadi rasanya aneh gitu ya. Atau belok kanan langsung di lampu merah itu rasanya aneh gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak nyaman. Dan itu akan sangat-sangat awkward gitu ya di jalur nanti, di jalur jalanannya. Nah, bagi students di sini yang tiap hari menggunakan seragam TIS, apakah itu menjadi suatu hal yang sulit? Apakah itu karena Anda para murid sini takut kena hukuman, kena detention? No, itu bukan suatu hal yang sulit lagi. Ini adalah satu hal yang mungkin otomatis dilakukan karena ini adalah identitas kalian sebagai murid-murid tentunya. Ya, kita berbahasa Indonesia di Indonesia ini gampang, nggak perlu belajar susah-susah, kita udah bisa karena itu adalah identitas daripada kita. Kita bisa makan durian gitu ya. Orang bule bilang durian bahu gitu ya. Untuk kita mungkin ini satu hal yang enak dan nikmat, bahkan dicari-cari gitu ya, karena itu adalah identitas daripada kita. Lalu apa yang akan terjadi? Perubahan-perubahan apa yang akan terjadi dengan adanya perubahan mindset ini? Well, ada beberapa hal, saya nggak akan bahas semuanya. Ya, yang pertama adalah perubahan daripada gaya hidup kita tentunya. Ya, dan perubahan gaya hidup ini akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mungkin komunitas kita akan berubah. Ya, teman-teman terdekat kita mungkin akan berubah. Ya, bukannya kita bilang kita ganti dan jadi membenci orang yang tadinya dekat sama kita, bukan begitu. Tapi ini menjadi komunitas kita yang kita lebih sering ketemu gitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu dan juga para murid-murid di sini ya. Anda dan saya akan menjadi the average of 5 closest friends that you have. Kita akan menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Rata-rata apanya? Rata-rata mindset kita, rata-rata gaya bicara kita, rata-rata makanan dan minuman yang kita konsumsi, rata-rata berat badan kita. Ya, bahkan ya ini sudah ditemukan oleh research, oke? Kita akan menjadi segemuk mereka atau selangsing mereka, ya, lebih kurang. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim bilang begini, bahwa income kita itu pun akan menjadi rata-rata dari 5 orang terdekat daripada kita. Maka itu kita perlu surround ourselves ya dengan orang-orang yang membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih potensi kita meningkat gitu ya. Nah, itu yang terjadi dalam perubahan waktu kita merubah mindset kita. Nah, apalagi yang kita akan lihat berubah, yaitu kita akan tidak lagi hidup di masa lalu kita. Kita tidak akan lagi hidup di masa-masa di mana kita sebelum menerima Yesus. Ya, di mana kita mungkin masih ingat-ingat tentang kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu, hal-hal yang membuat kita kerdil, yang membuat kita nggak bisa maju. Dengan berubahnya kehidupan kita di masa-masa menantang ini, ya, kita nggak perlu ingat-ingat lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bilang, aku sendiri tidak akan mengingat-ingat dosamu lagi. Ya, dan itu yang kita perlu pelajari, perlu ingatkan diri kita. Dengan firmware baru kita ini, Tuhan mau kita menjadi maksimal, ya. Dan pada masa-masa ini ya mungkin bisnis masih susah atau challenging condition, ya banyak friction mungkin di rumah dan sebagainya. Apa aplikasi daripada hal ini? Well,
dengan kita ingat mindset kita, dengan kita ingat status kita sebagai anak daripada Tuhan, dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Tentu apa yang berubah adalah respon kita. Respon kita nggak lagi takut, nggak kabur, nggak bingung, karena kita punya Tuhan dari segala Tuhan, Lord of Lords, King of Kings. Dia ada di dalam kita, dan kita tahu kita bisa lari kepada Dia at any time, kapanpun, dan kita tahu Dia akan selalu mendengarkan kita, dan Dia akan selalu mau menolong kita, dan Dia akan selalu mau memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita terima identitas baru kita itu sebagai anak daripada Raja dari segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, inilah apa yang Yesus lakukan, apa yang Ia mau rubah dengan misinya datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Walaupun Dia Tuhan, Dia datang mau jadi sama seperti manusia, supaya kita ini semua bisa relate dengan kehidupannya Dia. Dan kita mau menjadi seperti Yesus setiap hari. Demikian message saya pada perayaan Natal pada hari ini. Dan doa saya adalah Bapak Ibu sekalian, murid-murid, para staf dan guru-guru di sini mengingat akan apa yang Yesus lakukan waktu Ia datang, yaitu untuk memberikan kepada kita status yang baru, gaya hidup yang baru, pola pikir yang baru, dan hidup yang baru. Dan atas nama daripada staff, board, dan semua daripada yang di TIS, saya izinkan saya untuk menyampaikan Merry Christmas and Happy New Year. Dan Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Grace and peace to all of us from God the Father and our Lord Jesus Christ. Heart with love, home with joy, and life with laughter. May the joy of Christmas be with you and your family. Merry Christmas and Happy New Year! God bless you!
jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty. We wish you Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022. Have a blessed Christmas to you and family. Merry Christmas. Hai semuanya, tidak terasa sudah masuk di bulan Desember ya. Dan lagu Natal telah diperdengarkan di mana-mana. Yes, Natal pun telah tiba. Yeay! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is home. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tell it on the mountain. He's born. Go tell it on the mountain. He's born Go now. tell it on the mountain. He's born. Go tell it, go tell it, go. Come, they told me, a newborn king to see. Our finest gifts we bring to lay before the king. So to honor him, when we come, Feliz Navidad, Mama. Feliz Navidad, Mama. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! God bless you! Halo semuanya, selamat Natal, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah hadir di perayaan bersama Natal Sekolah Teach Indonesia School. Terima kasih juga untuk pesan yang luar biasa oleh Pak Barnabas untuk pesan Natal kita. Saya menangkap dengan sangat jelas kesimpulan dari pesan itu, yaitu Tuhan hadir. Tuhan hadir memberi berkat bagi kita, Tuhan hadir memenuhi kebutuhan kita. Demikianlah semangat yang sama kita harus lakukan, terutama di momen Natal ini. Kita juga harus hadir di komunitas kita harus hadir di kehidupan orang lain, memberi berkat, memberi pertolongan bagi mereka. Demikianlah saya mau menegaskan bahwa The Boys Brigade cabang 15
Sekolah Teach Indonesia School tahun ini tetap akan melakukan satu social project seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kita masih pandemi, tetapi tahun ini kita tetap akan berjuang untuk hadir di dalam kehidupan orang lain yang akan kita layani, memberi berkat bagi mereka. Bahkan tahun ini, walaupun pandemi belum selesai, kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat untuk memberi berkat bagi orang-orang lain. Kali ini kaitannya, proyek sosial ini kaitannya dengan air. Kita tahu bahwa air adalah menjadi kebutuhan dasar bagi hidup manusia. Tetapi faktanya adalah di beberapa tempat di Indonesia masih banyak yang belum mempunyai akses kepada air bersih. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang akan kita layani. Mereka betul-betul butuh sekali pertolongan kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bergerak bersama. Para murid, kita bekerja sama, guru, semuanya. Mari kita hand in hand, together we help them, together we be there with them. Bicara air sebenarnya bagi saya itu betul-betul sesuatu yang sangat personal sekali. Karena kurang lebih 8 tahun yang lalu saya masuk rumah sakit 2 hari. Dan itu sebetulnya bisa dihindari dengan saya berdisiplin dengan minum air. Saya masuk itu karena masalah ginjal, gara-gara tidak disiplin minum air. Padahal di sekeliling saya itu air berlimpah. Bahkan untuk sekedar dibuang-buang pun air itu berlimpah untuk saya. Tapi saya tidak disiplin. Lebih-lebih lagi bagaimana kalau mereka yang tidak punya akses air sama sekali. So I really feel it, I really understand it. So Bapak Ibu, teman-teman semua, guru-guru, murid-murid, mari kita bekerjasama, kita sukseskan Community Service tahun ini. Kita hadir, kita memberkati mereka. God bless you. Hey there, are you all aware that we as humans use water for a lot of reasons? But did you know that we use about 4 trillion cubic meters of water each year? That's equal to 17 Lake Tobas. Quite a lot, don't you think? And did you also know that the average 4-person family uses around 180 gallons of water per week? You want to know more? To put in the perspective, a 15-minute shower will use about 300 to 100,000 liters of water per year per person. And that's just shower. Hi Rachel, how are you? I'm good. How about you? Yeah, I'm good too. Hey, I'm gonna go to the toilet. I'll see you later, okay? Okay, see you. Hey, I bet you didn't know that one of the biggest reasons is from flushing toilets. I was really shocked when I found out. Hey, stop wasting water. I wasn't wasting water, was I? Well, technically, you were. Anyways, people usually waste water by leaving their taps on. For example, when they're washing their hands or brushing their teeth. Anyways, as I was saying, people use water for a lot of things, but oftentimes they also waste a lot of them. Oh, you're just right in time. We were just about to get started. Okay, so class, do any of you know which area we're going to be discussing in our subject today? Okay, that's incorrect. Maybe I'll give a little hint. It's located in Antete. I think you guys already know it, so let's just answer it together. Wow. That's correct. So today we will be discussing about one of the many areas that fall victim to water scarcity. I'm sure that we've all felt how hard this pandemic has hit us as a nation, but we could still be thankful because currently there are families and people who are living in drought and water crisis, especially Kupang in Antete. So to give more of an overview on what their situation, let's watch this video.
masyarakat Matakus cuci baju pakai air asin. Tapi sekarang semua kerja dengan air tawar, Pak. Okay guys, so this year we will actually collaborate with JPCC Foundation to provide and build water in Kupang. Life is a generous gift that God has given us, and we must be a blessing for others. We must give water, we must give life. So, who can help them? We can!